Baiklah, saudara-saudara sekalian, sudah siap kita untuk memulaikan pokok bahasan kita pada materi yang ketujuh ini, yaitu tentang keterampilan dasar konseling pastoral. Sebagaimana minggu yang lalu atau pembahasan sebelumnya kita belajar tentang sikap konseling pastoral. Ada kurang lebih 10 sikap konseling pastoral yang harus ada pada pendirian atau kondisi seorang calon konselor. Dan karena itu, untuk pokok bahasan ini kita akan belajar tentang keterampilan dasar konseling pastoral. Saya akan share screen untuk materi kita. Sambil share screen untuk materi, saya berharap bahwa nanti saudara-saudara akan mengikuti dengan baik semua materi-materi yang ada pada pokok bahasan kita, sehingga ini akan menjadi dasar bagi saudara-saudara untuk nanti melakukan diagnose konseling pastoral atau pastoral diagnostik, atau akan melakukan penanganan-penanganan konseling pastoral di kemudian hari. Iya. Saya berharap materi ini atau layar yang sudah saya tampilkan ini sudah dapat dibaca, dapat dilihat dengan jelas di baik HP maupun laptop yang saudara-saudara gunakan. Keterampilan dasar konseling pastoral, materi ketujuh. Karena itu keterampilan dasar konseling pastoral itu ada kurang lebih 10 keterampilan dasar. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan. Yang kedua adalah keterampilan memantulkan. Kami ulangi, yang kedua adalah keterampilan memperjelas. Dan yang ketiga adalah keterampilan memantulkan. Yang keempat adalah keterampilan menafsirkan. Yang kelima adalah keterampilan mengarahkan. Yang keenam adalah keterampilan memusatkan. Dan yang ketujuh adalah keterampilan meringkas. Yang kedelapan adalah keterampilan memberi informasi. Yang kesembilan adalah keterampilan mengajukan pertanyaan. Dan yang kesepuluh adalah keterampilan menantang. Jadi saudara-saudara semuanya, baik sikap maupun keterampilan itu terdiri dari 10 sikap dan juga 10 keterampilan. Kita mulai. Keterampilan pertama yaitu keterampilan mendengarkan. Keterampilan konseling yang terpenting adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini yang paling penting. Yang juga harus dipahami. Bayangkan kalau hati orang yang bermasalah sudah penuh dengan persoalan, amarah, kecemasan, sumpah, atau dengan unek-unek yang menggunung, malah ditambah dengan celoteh kita, bisa semakin penuh jadinya misalnya. Padahal adalah penting bagi orang yang bermasalah untuk mengisahkan dan mengekspresikan perasaan. Terkadang kita hanya perlu duduk diam di sampingnya. Ketika yang bersangkutan menangis, bahwa kita bersamanya mendampingi dia, itu sudah berarti banyak bagi orang yang kehilangan. Karena itu penting sekali keterampilan mendengarkan. Mendengarkan merupakan keterampilan paling utama dan menjadi dasar bagi keterampilan dasar lainnya. Seperti halnya dalam sikap konseling pastoral itu, sikap empati itu merupakan sikap yang paling utama. Menjadi dasar bagi 9 sikap yang lainnya. Demikian pula mendengarkan. Dengan mendengarkan, konselor menciptakan kepercayaan orang yang didampingi.
kepercayaan mendorong orang berani terbuka. Jadi ketika kita membangun nilai-nilai kepercayaan yang benar-benar dipercaya oleh konseli atau orang yang kita layani, maka dengan demikian proses konseling pastoral itu akan berjalan lebih baik dan terbuka. Konseli bisa terbuka dan bisa menyampaikan krisis yang ia alami sesungguhnya. Keterbukaan merupakan syarat mutlak untuk konseling pastoral. Penting sekali, ya. Kenapa? Karena keterbukaan itu akan menjadi pintu masuk seorang konselor untuk mengerti, memahami, melihat, merasa lebih baik tentang apa yang dialami dan dirasakan oleh konseli itu sendiri. Mendengarkan adalah memindahkan perhatian dari diri sendiri kepada orang yang didengarkan. Jadi, mendengarkan itu definisinya di mana kita memindahkan perhatian dari diri kita sendiri kepada orang yang kita dengarkan. Ini bukan perkara mudah sebab pada umumnya lebih mudah dan orang lebih senang memperhatikan diri sendiri. Dengan kata lain, mendengarkan itu sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Memang tidak semua orang yang punya keseriusan, ya, kesiapan diri untuk menjadi pendengar. Biasanya orang paling banyak, ya, dia yang berbicara daripada dia mendengar. Nah, ini yang susah. Tapi kalau bagi konselor itu, ya, mendengarkan itu hukum. Ya, yang paling penting, ya, yang harus kita lakukan dalam proses konseling. Mendengarkan dapat disebut sebagai menghadirkan diri secara aktif. Berada bersama konseling. Hidup seperjalanan dengan konseling. Itu. Jadi mendengarkan itu adalah sebenarnya bagaimana kita memposisikan diri kita untuk aktif bersama dengan orang lain. Berada dalam kondisi dia. Jadi karena itu, saudara, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Nah, semuanya dengar, ya, kata dasar dengar. Tapi mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Mendengar merupakan tindakan yang tidak disengaja, pasif. Sebaliknya, mendengarkan adalah kegiatan aktif atau kegiatan disengaja. Misalnya kalau kita mendengar sesuatu tidak secara langsung, tidak secara kebetulan atau tidak sengaja gitu. Mendengar orang bercerita, menguping orang, ya itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan adalah suatu posisi. Saya mau katakan bahwa mendengarkan itu posisi. Posisi kita menempatkan diri. Posisi menempatkan diri itu disebut kegiatan aktif karena itu disengaja. Kenapa disengaja? Karena dia terencana. Jadi terencana dan termotivasi. Kita mendengar dengan telinga. Tapi kita mendengarkan dengan seluruh kepribadian kita. Itu bagian awal tadi saya katakan. Proses mendengar itu sebenarnya mendengarkan dengan telinga, mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan mata, mendengarkan dengan akal. Gitu. Tapi kalau mendengar, kita hanya menggunakan telinga. Kalau mendengarkan, kita menggunakan seluruh kepribadian kita. Jadi, mimik kita, ya, wajah kita, cara duduk kita, posisi kita seperti apa, itu terlihat dalam suasana kita mendengarkan. Yang kita dengar adalah kata-kata, tetapi yang kita dengarkan tidak hanya kata-kata, tetapi juga intonasi, perasaan di balik kata-kata. Nah, ini yang paling mendasar sebenarnya akan menjadi pengetahuan saudara-saudara.
Mendengarkan adalah tindakan cinta, tindakan kepedulian, komitmen diri kita kepada orang lain. Pendengar menghayat, menghargai yang didengarkan dengan memberikan seluruh perhatian pada apa yang dikatakan. Begitu pentingnya mendengarkan. Sampai ada yang menyatakan kalau saja ada yang mau mendengarkan, maka orang tidak akan merasa masalahnya begitu sulit untuk diatasi. Orang yang didengarkan akan merasa tenang, lega. Ketegangannya dikendurkan, bebannya dibagikan sehingga dia merasa ringan. Ia dimampukan untuk memperjelas pemikiran, ditolong melalui pemahaman yang lebih baik, dan yang lebih realistis tentang dirinya sendiri dan situasinya. Orang yang didengarkan merasa dihargai dan merasa layak untuk mendapat waktu, perhatian, dan dipedulikan. Barangkali itulah sebabnya mengapa kita dikaruniai 2 telinga dan hanya 1 mulut. Tetapi dalam kenyataannya ada banyak orang seolah memiliki 2 mulut dan 1 telinga. Karena lebih banyak bicara ketimbang mendengarkan. Nah, itu saya katakan di awal tadi bahwa ada kecenderungan orang lebih suka berbicara daripada dia mendengarkan. Tentu saja diperlukan banyak latihan agar dapat mendengarkan dengan baik. Ini fungsinya pendidikan, pembelajaran kalian tentang keterampilan konseling pastoral. Dasar bagi konselor adalah mendengar untuk melakukan konseling. Di samping itu juga diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan ketekunan. Sebagian besar kesulitan dalam mendengarkan terletak pada terbatasnya waktu kita. Hidup dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi yang sedemikian pesat menyebabkan kita begitu sibuk dan mau semuanya serba cepat. Padahal mendengarkan membutuhkan waktu. Kita tak bisa terburu-buru atau diburu-buru. Karena proses mendengarkan itu posisi kesediaan, baik waktu, tindakan, kesempatan, yang harus kita siapkan untuk orang yang kita layani. Jika ingin mendengarkan, mari saja kita tinggalkan urusan pribadi kita. Jangan perhatian kita terbagi. Jadi fokus orang yang mempunyai kerinduan untuk melayani, melakukan konseling pastoral kepada orang lain, maka dia harus mempunyai fokus, ya, fokus kepada orang yang ia layani. Jadi supaya perhatiannya tidak terbang. Dengarkan apa yang mereka alami dan apa yang dirasakan. Jangan terjebak pada rincian cerita. Jangan pula terjebak pada pemberian nasihat. Mendengarkan tidak harus diikuti dengan memberi saran atau nasihat. Mendengarkan itu penting. Hal-hal teknik yang perlu diperhatikan dalam kepentingan untuk mendengarkan adalah mengarahkan tatapan mata kita kepada orang yang kita dampingi. Bagaimana kita menatap dia? Tentu tatapan kita adalah tatapan yang berisi tentang suatu perhatian. Karena kita juga sudah didasari dengan sikap empati untuk menatap orang itu. Jarak dengan yang didampingi itu penting juga harus kita perhatikan. Nafas tidak berbau rokok, makanan, dan berbau hal-hal yang lain. Jadi tentu kebersihan. Apalagi sekarang kan kita sudah menggunakan masker ya, kira sudah aman dari sisi. Keterampilan yang kedua itu memperjelas. Jadi saya katakan di awal tadi bahwa keterampilan yang kedua sampai ke 9, sampai ke 10, ya ada 9, itu keterampilan yang digunakan untuk melengkapi keterampilan yang ada. Keterampilan ini bertujuan untuk memperjelas pesan yang disampaikan oleh orang
Yang didampingi sebab pikiran dan perasaan orang yang mengalami masalah biasanya kacau balau, bercampur baur, berputar-putar, sama-sama, tumpang tindih. Begitu. Karena itu kita membutuhkan keterampilan untuk memperjelas pesan yang teralami dari orang itu. Misalnya begini, teganya dia mengkhianati saya. Itu contoh. Itu kata yang terungkap dari konseling. Gitu. Konselor bilang begini, Anda merasa marah dengan pengkhianatannya? Ya. Yang kita temukan di sini adalah dari contoh ini, konselor mengatakan teganya dia mengkhianati saya. Lalu konselor katakan, Anda merasa marah dengan pengkhianatannya? Jadi ada tanggapan konselor yang sebenarnya memperjelas apa maksud sampai ia mengatakan mengkhianati. Gitu. Dapat terjadi bahwa pikiran dan perasaan yang ada dalam batin orang yang didampingi saling bertentangan. Misalnya, konselor ya katakan, nampaknya Anda mengalami dua perasaan yang saling bertentangan. Di satu pihak Anda masih mencintainya, tetapi di pihak lain Anda tidak bisa memaafkan tindakan. Di samping memperjelas, inti pesan yang disampaikan orang yang didampingi konselor juga dapat memperjelas persepsinya sendiri tentang keadaan yang sedang dirasakan oleh orang yang didampingi. Konselor bilang misalnya begini, Anda merasa terluka, benar? Gitu. Jadi kita sedang menggali, tidak secara langsung kita sedang dari jawaban-jawaban kita sedang menggali perasaan yang sesungguhnya yang dialami oleh orang atau oleh konselor. Yang ketiga, memantulkan. Keterampilan ini akan membuat orang yang kita dampingi merasa bebas, mengekspresikan diri dan menjelajah sedalam-dalamnya ke dalam dirinya untuk mengenal perasaan-perasaan yang dirasakan tanpa merasa takut atau malu. Ingat, keberanian untuk menyampaikan kisah, untuk mengungkapkan perasaan merupakan inti dari pemulihan. Keterampilan memantulkan perasaan, memperhatikan aspek-aspek emosional dari masalah atau situasi. Aspek intelektual kurang diperhatikan. Bagaimana seorang merasa, itulah yang lebih penting. Jadi, itu yang dimaksud dengan keterampilan memantulkan. Dengan menggunakan kata-kata sendiri, pendamping memantulkan secara cermat perasaan yang diekspresikan oleh orang yang didampingi. Orang yang didampingi dapat memantulkan seluruh perasaannya pada konselor sehingga jelas apa yang dialaminya. Sebagai cermin pemantul yang baik, konselor dapat membantu orang yang didampingi melihat wajahnya sendiri secara lebih jelas. Yang dipantulkan dapat berupa perasaan, isi, dan pengalaman. Jadi kita akan melihat dari cerminan kehidupan yang sesungguhnya dialami oleh orang itu dari krisis itu. Memantulkan perasaan baik yang disebutkan oleh orang yang kita dampingi maupun tersembunyi, tetapi yang jelas dialami. Misalnya contoh konselor ya, misalnya begini. Anda merasa kecewa dengan keadaan yang Anda alami? Misalnya muncul pertanyaan begini. Memantulkan isi berarti mengatakan isi berita atau pesan yang disampaikan. Contoh misalnya, Anda ingin pindah pekerjaan? Ya. Ini kan kalimat yang sebenarnya mengarahkan konseling untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang
dalam dirinya dan dipantulkan. Memantulkan pengalaman atau penghayatan lebih dari memantulkan apa yang diungkapkan secara verbal. Tanggapan ini juga menanggapi bahasa tubuh dan keseluruhan pengalaman yang dialami oleh orang yang didampingi. Yang keempat yaitu menafsirkan. Keterampilan menafsirkan. Keterampilan ini merupakan cara bagi konselor menjelaskan kepada yang didampingi makna kejadian yang dialami agar yang didampingi dapat melihat masalahnya dengan tilikan atau pandangan baru. Pada keterampilan memantulkan, pandangan yang didampingi terhadap masalah tetap, tetapi dengan menafsirkan, konselor mengusulkan frame of reference yang baru, yaitu bingkai, pemikiran, usulan, pandangan yang baru nanti pada akhirnya setelah dia mengemukakan dengan terbuka. Dengan menafsirkan, konselor menghubungkan perilaku yang didampingi dengan kondisi emosional maupun intelektual dan mencari makna yang lebih dalam dari apa yang kelihatan. Contoh, misalnya konseling, saya tidak bisa memarahinya. Apa yang kita jawab? Yang kita jawab adalah, mungkinkah hal itu karena Anda memiliki rasa bersalah padanya? Jadi kita mengarahkan dia untuk menyampaikan ya pengalaman hidup. Dapat menggunakan fantasi, simbol, ilustrasi, perumpamaan, peribahasa, ucapan, kiasan, cerita, model, kejadian, dan sejarah yang dikenal baik oleh yang didampingi atau konseling. Misalnya begini, Anda seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Itu pertanyaan. Apa tanggapan kita kepada orang yang mengalami krisis misalnya? Keterampilan menafsir juga bisa dipakai oleh konselor untuk memahami dan mengartikan mimpi, fantasi, ilusi, halusinasi, bayangan, dan suara-suara yang dialami oleh yang didampingi. Kita bisa menggunakan keterampilan menafsir untuk melihat dia, mencermati dia, tentang hal-hal itu tadi. Konselor berusaha menemukan kaitan antara dunia nyata dengan mimpi, fantasi, dan lain-lain. Itu sehingga yang didampingi mendapat pemahaman baru tentang pengalaman nyata yang benar-benar dialaminya. Yang kelima, keterampilan mengarahkan. Keterampilan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mengontrol, mengawasi, menentukan, menguasai, atau memegang kendali proses konseling. Keterampilan ini memperjelas arah dan sasaran perjumpaan dengan memberi perhatian pada topik tertentu. Itu yang dimaksudkan keterampilan mengarahkan. Jadi tidak ada hubungan dengan mengawasi atau menguasai dan sebagainya. Tapi memfokuskan, yaitu memperjelas arah. Keterampilan ini bisa mendorong yang didampingi untuk memperluas, memperjelas sesuatu yang telah dikatakan. Misalnya, konseling. Hubungan saya dengan orang tua saya kurang harmonis. Begitu juga hubungan ayah dan ibu saya. Konselor, apa yang kita jawab? Bagaimana kalau kita lebih dulu mendalami relasi antara ayah dan ibu Anda? Atau konselor bisa juga mengatakan, ceritakanlah kejadian itu lebih lanjut. Yang keenam, keterampilan memusatkan. Keterampilan ini bertujuan mengarahkan pembicaraan pada suatu hal tertentu yang menurut perkiraan konselor akan bermanfaat bagi bila dieksplor. Keterampilan ini dipakai utamanya jika yang didampingi berbicara tanpa fokus atau berbelit-belit biasanya pada awal pembicaraan. Jadi kita pusatkan. Tadi kan memperjelas ya. Lalu sekaligus kita mempusatkan, memfokuskan. Gitu. Dengan keterampilan ini konselor membantu yang didampingi memusatkan diri untuk mengungkapkan isu tertentu secara jelas. Contoh misalnya, silakan ceritakan satu kejadian yang paling menyakitkan Anda. Yang ketujuh, keterampilan meringkas. Dalam konseling biasanya banyak ide, permasalahan, perasaan dinyatakan oleh yang didampingi.
Keterampilan ini mengambil hal-hal penting meliputi baik isi maupun perasaan dan sedikit banyak menggambarkan proses. Contoh, jadi Anda merasa semua masalah ini disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri. Bisa juga dipakai untuk melihat kemajuan, kemunduran, kemandegan yang terjadi. Bisa dipakai pula untuk membuat evaluasi proses perjumpaan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, memberi informasi atau keterampilan berinformasi. Memberi informasi atau memberi nasihat harus digunakan secara hati-hati dan bijaksana. Disarankan untuk tidak menggunakannya pada awal pertemuan. Konselor sering tergoda untuk memberi nasihat karena mudah dan cepat. Hati-hati, kita bukan menjadi penasihat ajaib di situ, tapi kita punya perhatian untuk dia. Tetapi biasanya nasihat berorientasi pada si pemberi tanpa memahami persoalan dengan empati. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati atau bijak, pada waktu yang tepat, memberikan nasihat mengubah pendampingan menjadi satu arah. Kita mengambil alih persoalan, tidak membantu orang dampingi untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Kita merebut tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Nah itu, jebakan ketika kita tidak hati-hati menggunakan nasihat. Yang kesembilan, keterampilan mengajukan pertanyaan. Konselor tidak hanya dituntut menjadi pendengar yang baik, tetapi juga penanya yang baik. Pertanyaan yang kita ajukan hendaknya jangan dipakai untuk menilai, mengadili, membuktikan, menginterogasi, atau memuaskan rasa ingin tahu kita. Bukan itu kepentingan dari pertanyaan kita. Tujuan pertanyaan ini bukan untuk memuaskan rasa tahu konselor, melainkan semata-mata agar yang kita dampingi mengalami perubahan dan pertumbuhan. Keistimewaan keterampilan ini adalah bersifat luas, dapat dikombinasikan dengan semua keterampilan dasar yang lain. Pertanyaan sebaiknya bersifat terbuka, yang memungkinkan yang kita dampingi menelusuri kehidupan dan pengalaman krisisnya secara lebih dalam. Bukan pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan mendalam. Hindari pertanyaan tertutup. Karena dengan pertanyaan tertutup, kita seakan-akan bukan sebagai seorang konselor, tapi seorang peneliti misalnya. Hindari pertanyaan bersifat ganda, memiliki dua isi atau lebih. Yang ke-10 yaitu yang terakhir, itu keterampilan menantang. Keterampilan menantang ini merupakan keterampilan yang mengajak orang yang didampingi agar bersedia bersikap realistik terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, konselor mengajak orang yang didampingi untuk berkonfrontasi dengan dirinya sendiri dan melihat kenyataan yang ada.
Jadi keterampilan menantang pada bagian terakhir ini merupakan keterampilan yang sangat penting juga. Walaupun ini merupakan berdasarkan situasi dan kondisi bagaimana kita menggunakan keterampilan itu. Karena konselor memberi umpan balik secara jujur, terbuka, dan tegas dari proses konseling pastoral yang kita lakukan. Umpan balik mungkin bertentangan dengan ide, pikiran, pilihan, atau rencana yang kita dampingi atau rencana konseling. Harus dikemukakan dengan hati-hati, bijaksana, sehingga orang yang didampingi tidak merasa diabaikan, dicampakkan, ditolak, dan merasa terancam atau diserang. Jadi penting juga kita menempatkan posisi seperti apa kita menggunakan keterampilan menantang dalam hal ini. Dalam keterampilan ini bisa dilakukan meditasi. Jika yang didampingi berbicara atau berpikir, atau pikirannya menunjukkan kegelisahan, berbicara dari topik satu ke topik yang lain, meloncat-loncat. Kita dapat meminta dia untuk berkonsentrasi pada cara bernafas, misalnya. Misalnya seperti gambar ini, bagaimana kita punya kemampuan untuk melakukan pendampingan secara bertahap kepada orang itu, melihat dia, mendampingi dia dari tahap ke tahap sampai tiba saatnya terfokus, dia akan mengerti sendiri tentang apa yang dia masak. Demikianlah beberapa hal yang penting sehubungan dengan 10 keterampilan dasar konseling pastoral. Sebagai seorang konselor pastoral, maka kalian juga akan mempelajari 10 ini. Yang akan menjadi catatan penting bagi kita untuk proses studi pada mata kuliah pastoral diagnostik di saat ini. Terima kasih.